Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir, selamat bergabung dan semoga video ini adalah video yang kamu cari. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang cara aku membuat sebuah pola baju. Karena kemarin aku post cara membuat dress, di situ ada yang minta dibuatkan polanya. Dan sebelum ke sana, aku akan menjelaskan sedikit tentang pola dasar yang biasa aku pakai. Dan sebelum itu aku ingatkan juga, setiap orang pasti punya caranya masing-masing, pasti ada perbedaan sedikit, dan itu balik ke kita tergantung kenyamanan kita di mana. Kita nggak harus memaksakan pola si A atau pola si B, intinya kita coba dulu. Kalau misalnya baju yang kita buat sesuai dengan pola itu pas dan nyaman dipakai, berarti itu adalah pola yang pas. Jadi jangan memaksakan diri harus mengikuti si A atau mengikuti si B, karena pasti ada perbedaan walaupun memang cuma sedikit, oke? Dan yang pertama itu yang kita sediakan di sini aku udah tulis ukuran yang perlu kita pakai. Kalau kita mau buat pola, di sini udah ada lingkar badan. Lingkar badan itu di sini 89, lingkar pinggang 70, lingkar pinggul 98, panjang muka 31, lebar dada 29, panjang punggung 38, lebar punggung 31, panjang sisi 16, lebar bahu 12, kerung lengan 43, tinggi pinggul 21, panjang baju 54, kalau panjang dress 94. Dan ini ukuran standar karena aku pakai baju itu L. Dan sebelum kita masuk menggambar polanya, aku kasih tahu dulu ukuran-ukuran mana saja yang perlu kita bagi. Seperti yang aku tandain, ada tulisan merah dan ada tulisan hitam. Merah lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, yang 3 ini harus kita bagi 4. Kemudian yang kita bagi 2, lebar dada sama lebar punggung. Selainnya nggak ada yang kita bagi. Kenapa lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul dibagi 4? Karena ini kan lingkar semua badan kita. Sementara kita buat pola itu cuma seperempat dari badan kita. Jadi harus kita bagi 4. Dan kenapa lebar dada sama lebar punggung itu cuma dibagi 2? Ini lebar dada kan cuma bagian depan aja. Bagian depannya kita buat separuh polanya. Dan lebar punggung ini bagian belakangnya. Dan kita buat cuma separuh, makanya dibagi 2. Kalau lingkar ini udah menyeluruh satu badan kita itu kita putar meterannya, itu makanya dibagi 4. Jadi yang perlu kita bagi 4 itu cuma 3 ukuran ini aja, lingkar badan, lingkar pinggang, sama lingkar pinggul. Sementara yang perlu kita bagi 2 itu ada lebar dada sama lebar punggung. Oke, jadi di sini udah aku bagi. Lingkar badan 89. Ini aku jelaskan dulu untuk pola depan. Karena pola depan sedikit berbeda dengan pola belakang dari segi ukuran. Pola depan 89 kita bagi 4 itu ditambah 1. Sementara kalau di pola belakang 89 dibagi 4 itu dikurang 1. Nanti kalau udah dihitung itu beda 2 cm. Karena kan ditambah 1 dikurang 1. Jadi 2 cm bedanya. Kita hitung sama-sama. 89 dibagi 4 ditambah 1, di sini hasilnya 23,25 sih, tapi aku genapkan menjadi 23,5. Teman-teman boleh hitung sendiri, hasilnya 23,25. Kemudian lingkar pinggang 70 dibagi 4 ditambah 1, semuanya ini ditambah 1. Tapi untuk lingkar pinggang kita tambah lagi ada 3. 3 ini wajib kita masukkan karena ini nanti kita jahit di bagian kupnat. Kita tambahkan untuk membentuk badan supaya lebih ramping. Jadi ini di bagian lingkar pinggang kita tambahkan 3. Di sini kan cuma ditambah 1, di sini cuma ditambah 1, tapi di bagian lingkar pinggang kita tambah 3. 70 dibagi 4 ditambah 1
ditambah 3, hasilnya 21,5. Teman-teman bisa jumlahkan juga. Terus di sini ada lingkar pinggul 98. 98 dibagi 4 ditambah 1. Hasilnya 22,5. Jadi panjang muka ini udah 31, itu kita pakai pure, nggak kita bagi-bagi. Kemudian lebar dada seperti yang aku jelaskan tadi, karena kita buat polanya cuma separuh. Jadi kita bagi 2, 29 dibagi 2 itu hasilnya 14,5. Kemudian ada panjang punggung ini tulang belakang kita sampai ke bagian pinggang. Ini panjang punggungnya. Itu pure kita pakai 38 sama seperti yang di atas ini tadi. Kemudian masuk di lebar punggung 31 dibagi 2. Sama seperti ini 29 dibagi 2, hasilnya 15,5. Di sini panjang sisi ini di bagian ketiak sampai ke pinggang, dan sandatnya ada 16, ada 17. Biasanya aku pakai 16 dan pakai 17. Kemudian lebar bahu itu biasanya normalnya 12 atau 13. Atau ada yang 11, tergantung. Dan aku ngambil 12. Kemudian kerung lengannya harus kita ukur lingkaran kerung lengan. Aku dapatnya 43. Kemudian tinggi pinggul ini bisa kurang lebih 21 atau 22. Jadi aku pakai 21 aja. Ini standar ya teman-teman. Kemudian ini panjang baju, ini sesuai dengan kebutuhan kita, tergantung orangnya seberapa panjang mau dibuatkan bajunya. Dan di sini aku hanya menjelaskan yang aku butuhkan aja 54. Kemudian ini panjang dress 94. Tapi kita kerjakan dulu di bagian pola dasarnya supaya nanti kita bisa pecah polanya menjadi sebuah dress. Oke, sekian untuk penjelasan di bagian ukuran-ukuran. Intinya ingat aja ada 5 ukuran yang perlu kita bagi. Itu ada 3 yang harus dibagi 4. Kemudian ada 2 ini yang harus dibagi 2. Lebar dada sama lebar punggung. Nanti untuk bagian kerung lengan masih ada juga sih yang dibagi, tapi itu nanti belakangan aja. Oke, jadi kita langsung buat aja polanya. Yang pertama kita buat pola depan dulu. Jadi di sini kita mulai. Ini aku buat garis tengahnya. Jadi ini aku pakai skalanya 1:4. Di sini kita ukur dari sini, misalnya dari sini ya. Misalkan ini kita buat A dulu, A. Dari A ini kita buat ke bawah. Ini standar. Dan kalau misalnya diukur pun bisa sih, tapi ini standarnya 7 atau 8 cm. Kita ukur 8 cm. Ini untuk bagian kerung leher. Ini, sementara ke samping kita buat juga 7 atau 8 cm. Tapi di sini aku pakai 7 cm. Jadi aku buat di sini 7 cm. Segini, ke bawah itu 8, ke samping itu 7, dan di sini kita buat A1. Oke? Nah, ini nanti kita buat bagian leher seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya, biar lebih jelas, biar langsung aja. Seperti ini. Kalau mau dibuat leher bulat bisa, mau dibuat leher V bisa. Kemudian dari ini kita misalkan ini B. Dari B ini kita turunkan 5 cm. Dari B kita turunkan 5 cm. Itu apa? Itu nanti di bagian lebar dadanya, dari batas leher ke lebar dada itu kita buat 5 cm. Ini kita ibaratkan ini C. Oke? Kita garis lurus seperti ini supaya nanti kita lebih gampang. Kita garis dulu. Kemudian dari B, ini dari batas leher, dari B kita ambil panjang muka. Panjang mukanya itu 31, ini dari batas leher ini. 31, kita ukur 31 sampai kemari. Ini bagian D. Ini sampai lingkar pinggang. Ini sampai lingkar pinggang, ini bagian pinggangnya D. Kemudian dari D ini ada namanya panjang sisi. Ini panjang sisi 16. Jadi dari D ini kita ukur 16, itu di bagian ketiaknya nanti. Batas ketiaknya. Ini kita ukur 16. Seperti ini. Ke sini. Ini 16 ya kira-kira ya. Kemudian ini kita garis juga. Nih. Jadi ini semuanya udah selesai sampai ke bagian pinggang, dan ini pola dasar. Jadi kita kerjakan dulu.
Ini dari A ke A1 itu standarnya 7 cm atau 8 cm bagian kerung leher, dan dari A ini kita ukur sesuai dengan lebar bahu. Lebar bahu di sini ada 12, kita ukur 12 cm. Seperti ini. 12 cm sampai di sini. Ini 12 cm. Kemudian dari sini untuk turun bahu kita buat 3 cm. Di sini udah aku tulis, udah aku garis. Tapi ini bisa juga 4 cm tergantung. Kemudian ini kita garis seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ukur lagi. Lebar bahunya tadi 12 cm kan. Karena ini pasti udah beda karena ada turun 3 cm, pasti beda panjangnya. Kalau ini ke sini tadi masih 12 cm kan. Jadi dari sini kita ukur lagi 12 cm. Sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Segini. Jadi ukurannya jadi segini. Kalau di pola yang besar ini selisihnya 1 cm. Kita buat di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian C. C ini tadi seperti yang aku jelaskan, ini bagian lebar dada, bagian depan lebar dada. Lebar dada itu tadi kan udah dibagi 2, 29 dibagi 2 hasilnya 14,5. Kita buat di sini 14,5. 14,5 kira-kira segini. Segini. Ini agak jorok sih kertasnya karena pulpennya tadi kurang bagus. Di bagian E, ini bagian lingkar badan. Lingkar badan, lingkar dada, lingkar badan. Kita lihat di sini lingkar badannya tadi 89 dibagi 4 ditambah 1 hasilnya 23,5. Kita buat di sini 23,5. Nih. Seperti ini ya, teman-teman. 23,5. Kemudian bagian D-nya, bagian D ini sampai ke lingkar pinggang tadi. Lingkar pinggangnya kita lihat, lingkar pinggang 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 21,5. 21,5. Kita ukur 21,5. Dari sini 21,5 lingkar pinggang setelah dibagi 4. Kira-kira segini. Dan untuk membuat kupnatnya, kupnat di bagian pinggang, itu cara membaginya 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya tadi 70. 1/10 dikali 70 itu 7 cm. Jadi kita buat dari D ini 7 cm, kita ukur 7 cm. Seperti ini. Ini 7 cm batasnya. Kemudian kita ukur 3 cm kupnatnya yang kita tambahkan tadi. Jadi sebetulnya bagian ngepas di lingkar pinggang itu cuma 70 dibagi 4 ditambah 1 aja harusnya. Tanpa ada penambahan 3 ini, tapi supaya badannya lebih berbentuk makanya ditambah 3. Kita buat 3 cm kupnatnya seperti ini. Ini dibagi 2 jadi 1,5 ini. Tapi kita selesaikan dulu kupnat di sini. Ini kita buat sampai ke atas. Kisaran berapa ya? Segini. Sampai ke sini pun bisa sih. Supaya lebih berbentuk kan. Tapi aku sarankan ini segini aja. Terus kita buat ini ke bawah. Terus ini lagi. Nih. Ini bagian kupnat. Kemudian kita garis di sini. Nih. Dan ini bagian pola lengannya. Pola lengannya seperti ini, teman-teman. Atau kita garis-garis gini aja. Jadi, ini pola depannya. Pola depan udah selesai. Dan kita tinggal membuat misalnya panjang baju. Dan untuk bagian lehernya ini kan masih standar ya, 7/8. Dan untuk baju biasanya aku buat kalau misalnya lebar bahunya aku buat 4 cm seperti ini.
agak-agak Sabrina. Kemudian sampai ke sini. Turun sampai ke bagian C ini. Dan itu tergantung teman-teman, kalau bajunya mau lebih sopan atau mau lebih tertutup bisa pakai yang standar. Dan kalau mau pakai baju yang seperti yang aku buat ini bisa seperti ini. Segini. Ini agak Sabrina sedikit karena ini lebar bahunya cuma 4 cm. Kalau misalnya mau lebih sopan di ukuran standar atau dinaikkan menjadi 8 cm atau 10 cm, paling dikurangi segini. Tapi karena ini 4 cm, jadi aku turunkan sampai segini. Ini untuk pola depannya. Oke. Di sini kita lanjutkan membuat pola belakangnya. Di sini udah aku garis sesuai dengan yang di sini tadi. Kita garis semuanya. Jadi untuk bagian leher itu ukurannya sama, kita buat ke samping 7 cm. 7 cm seperti ini. Sama seperti ini ya, 7 cm. Kemudian ke bawah, bedanya ke bawah itu kita buat 2 atau 3 cm. Sini. Ini bagian lehernya, leher belakang. Ini kalau untuk standar. Kemudian ke samping sama 12 cm lebar bahu. 12 cm. Lalu kita turunkan 3 atau 4 cm, turun bahu, seperti ini. Lalu kita garis. Tapi kita ukur lagi 12 cm-nya setelah diturunkan tadi. Ini ada perbedaan 1 cm dari garis yang pertama, seperti ini. Kemudian ini bagian C, sama seperti lebar dada. Di sini kita masukkan lebar punggung. Lebar punggungnya 15 cm, 15,5. Kemudian untuk lingkar badan atau lingkar dada, di sini kita lihat 89 dibagi 4 ditambah 1 untuk pola depan. Itu hasilnya 23,5, sementara untuk pola belakang 89 dibagi 4 dikurang 1, hasilnya itu 21,5. Teman-teman boleh jumlahkan sendiri. Ini bagian lingkar pinggang. Lingkar pinggang 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 untuk pola depan, sementara untuk pola belakang itu 70 dibagi 4 dikurang 1 ditambah 3. Hasilnya ini 19,5. Teman-teman bisa bagikan. Itu hasilnya 19,5. 19,5 sampai segini. Dan kita buat bagian kupnatnya 7 cm ke dalam. Seperti yang bagian depan tadi, seperti ini. 7 cm. Lalu ini kita ukur 3 cm supaya bisa nanti dibagi 1,5 Gini. Kita bagi 2. Kita ukur ke atas. Nih, kemudian kita buat kupnatnya. Seperti ini, lalu kita garis semuanya. Nih, kalau ada penggaris yang melengkung itu ini lebih rapi. Kerung lengannya kita garis lagi. Seperti ini ya teman-teman. Kita agak buat melengkung. Ini feeling kita aja. Kalau kurang cocok, kurang melengkung, kita lengkungkan lagi. Kita lengkung. Enggak tahu nih. Kita lengkungkan lagi. Kita atur-atur aja seperti ini. Oke. Dan di sini karena ini kan udah kita buat, misalnya ini mau buat baju dan ke bawah ini harus kita buat kupnat juga. Standarnya ini 12 cm dari pinggang ke bawah itu 12 cm untuk kupnat. Jadi untuk rok itu kupnatnya 12 cm ke bawah. Kita ukur 12 seperti ini. Lalu kita garis, kita ikuti bagian atasnya. Ini juga. Ini juga 12 cm.
seperti ini. Jadi ini untuk pola belakang. Pola belakang. Dan ini pola depan. Kalau misalnya ini mau dibuat dress, tinggal menambahkan aja ke bawah seberapa panjang roknya, seberapa panjang dressnya. Berarti kita ukur dari sini, dari atas sini kita ukur sampai bawah. Misalnya mau panjang dressnya di sini tadi 94, kita buat 94. Kebetulan ini nggak cukup, ini sampai 88 aja, jadi tinggal memanjangkan ke bawah. Tapi untuk pola dasar itu sampai sini aja. Oke, teman-teman, kira-kira segitulah penjelasan aku tentang pola dasar yang biasa aku pakai. Jadi nanti untuk bagian pola tangannya atau pola lengannya akan aku buatkan di video berikutnya. Untuk itu, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai di penghujung video ini. Semoga apa yang aku jelaskan bisa diambil dan bisa dipelajari. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!